Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam mata kuliah Lembaga Pembiayaan Syariah di dalam pertemuan 7, yang pada minggu kemarin kita sudah melakukan ujian akhir ya, UTS maksud saya. Ya, mudah-mudahan semua materi yang sudah saya berikan bisa saudara jawab. Baiklah saudara-saudara sekalian, untuk materi kita kali ini adalah saya akan membahas tentang periode Undang-Undang Bank Syariah. Periode Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan Syariah. Bunyi pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun tujuan dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini adalah guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholder dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, dan penyaluran dana. Dengan pertimbangan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat dan bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional, maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk kita cermati. Ketentuan umum dimaksud adalah pasal 1 adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, di mana meliputi istilah bank perkreditan rakyat yang diubah menjadi bank pembiayaan rakyat syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Definisi prinsip syariah. Dalam definisi dimaksud memiliki dua pesan penting, yaitu prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam. Telah melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang terkait penetapan pihak lembaga yang berwenang, mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah. Pertama adalah penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan, dan penilai. Yang kedua adalah definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam undang-undang sebelumnya tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual-beli, transaksi pinjam-meminjam, dan transaksi sewa-menyewa jasa atau multijasa. Saudara, demikian pula perlu dipikirkan kedudukan perbankan syariah dalam pengaturan tentang otoritas jasa keuangan atau OJK yang akan datang, sehingga jelas sistem pengawasan yang akan diterapkan oleh lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Islam. Hal ini berkaitan dengan pengawasan terhadap kesesuaian operasional Bank Islam dengan ketentuan hukum Islam yang menjadi dasar operasionalnya. Saat ini operasional perbankan syariah masih mengacu
pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hingga saat ini, kedudukan fatwa belumlah mendapat pengakuan yang kuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pengaturan ke depan, perlu pula dipertimbangkan pengukuhan kedudukan fatwa dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia dan kedudukan Majelis Ulama bagi pengaturan Islam agar masing-masing fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki kekuatan hukum yang jelas. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ini yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan proses perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah bisnis usaha syariah dari sebanyak 5 bank unit syariah menjadi 11 dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, yaitu 2009 sampai dengan 2010. Demikianlah saudara-saudara sekalian materi kuliah untuk pertemuan 7 ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.